Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didhawuhi Mas Safi jaris terkenal ngalim, ini menisan ngetok nali. Nak menawa pernah ponaan do isin ra ngalim, ini penting. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughaladah. Boten haram mughalad, boten mughalad tak tambah tak kersane. Haram hurmatan mughaladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara basa Jawa ini ngomel-ngomel. Boten terima Rasulullah ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang tuh nggak bener, nggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau mekal. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya. Masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau nggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini paling risau. Sama nanti calon presiden itu gak dipilih wes susah. Dicaleg gak dipilih wong wis susah. Kene bojo wong ya gak ngakoni nek iku ayu wis susah, padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya Hafiz dolan yang pojok-pojok Magelang pesana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursyid sira diketahui itu mesti isin. Mesti isin. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Sama nggo mobil Alphard. Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti isin. Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring terus udang le teng pundi mesti isin. Karena enggak diakui eksistensinya. Hafil le kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae tesih abal-abal cek top kula lah pokoke cek top kula. Buatan apa-apa nih kalau buatan kelasnya lah Anda ini wiridan sewengi 40 dina baik keluar wiridan cek keramat kulo. Itu Nabi Ibrahim gitu tuh. Jadi innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jadi nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, ya tersinggung. Padahal ya begitu. Semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat. Kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya kata Allah. Terus susah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, dihibur, diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim lebih sakit guyu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau seneng. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan geleme tahlil banter nek ana berkate wong NU kelakuane. Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mah gak jelas. Jadi sebetulnya nggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu nggak jelas. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 di sitati ayam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu.
Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran hibur kanjeng Nabi, wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka basi'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari, wama masana min luhub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa, kafir mursid darani ra mursid itu tersiksa. Misalnya dia mursid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Nah saat ini boten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak rano sing sowan, rano sing salam templek. Wah itu sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rano sowan gak masalah, rano hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut, Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko, nak sing teko akeh seneng, teko sithik gremeng-gremeng niku buatan wali nih. Yakin buatan wali. Nah jadi wali tak beredel tenan itu enggak bener. Itu mesti lewat belakang jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kalau buatan ngomongin matur kata-kata kalau mriki nggak asline nggak tahu cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing mutur mbah jadi kalau buatan wani muni dolim. Kalau terdolimi tapi ra ono sing dolim mergo ora ngatur mbak. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya. Kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah. Argumentasinya mudah. Mudah. Baligh itu yang klimaks, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah SAW niku dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh ta jelas mandine jelas kesele. Mun bener. Buatan ini juga masih Thariqah Sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula ya mbak Mun teman-teman. Saya beri contoh. Dulu itu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini. Saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad.
Tapi bu duwe orang Ustaz Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon itu donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa duwe Ustaz Ahmad, ayo mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Panjang kula gojlok ben kok terus ngaji Ustaz Ahmad mbok kula. Ustaz Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek lah. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin ishtara abdan min khalisi malih. Bidzahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis tak jotosi ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.